Saya ingin mengupas tentang seorang pengacara yang dulu adalah anggota HTI FPI yang bernama Kurnia. Saya sebut dia pengacara tolol karena memang sebegitu tololnya dia tidak bisa membedakan mana kasus yang benar, real, mana kasus fitnah. Dia bahkan tidak memahami bahwa kasus tentang ijazah Pak Jokowi ini adalah kasus fitnah. Dia tidak paham itu. Kenapa dia memaksakan diri menyetujui ucapan dari Roy Suryo, Tifa, dan teman-temannya itu bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu? Karena di hatinya ada kebencian ketika FPI dan HTI dibubarkan oleh Pak Jokowi. Mari kita kupas tuntas ucapan dari Kurnia ini seperti apa. Yang kami inginkan adalah saudara kami, Rismon Hasiholan Sianipar, ada bersama kami sampai akhir perjuangan. Dia menginginkan Rismon berada tetap di barisan mereka sampai di akhir perjuangan. Maksudnya sampai mereka masuk penjara. Ya, mata ini selalu meneteskan air mata. Saya tidak malu mengatakan itu karena kata Buya Hamka, air mata itu asin. Mengapa? Karena ia adalah sumber daripada kehidupan. Oke lah, benar. Buya Hamka mengatakan bahwa air mata itu sumber kehidupan. Sebagaimana air laut rasanya asin, makanya di situ banyak sekali kehidupan, ada ikan, ada kerang, ada segala macam makhluk hidup di situ. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga ada di dalam laut, seperti rumput laut, ganggang dan sebagainya yang bermanfaat buat manusia. Tetapi tidak selayaknya dia mengutip ucapan Buya Hamka untuk menerjemahkan air mata yang keluar dari matanya itu. Menyebut Pak Jokowi ijazahnya palsu saja itu sudah sesat, kebiadaban, dan sebuah kegoblokan. Bagaimana bisa orang yang menangis karena ketika temannya keluar dari barisan disebut air kehidupan? Nah, ini dia sedang berjuang apa keluar air mata? Dia menginginkan si Rismon ini tidak bertobat, menginginkan Rismon ini kembali lagi kepada mereka. Padahal mereka itu sesat. Kan goblok. Si Rismon ini udah bagus, dia melipir ke tempat yang enak, supaya hatinya tenang, disuruh balik lagi sama dia. Disuruh nyemplung lagi ke got. Bodoh kan dia ini. Jadi termul-termul jangan suka menertawakan saya kalau saya menangis ya. Saya menangis pada saat itu ketika Rismon keluar dari Polda ini dan dia berhasil tidak ditahan. Ya, saya menangis. Kita ketawain aja dia. Termul ingin mentertawakan kamu yang pura-pura kuat, pura-pura tegar ketika Rismon keluar dari barisan kamu. Mengapa? Saya bahagia. Karena dia saudara saya, seorang ilmuwan yang mumpuni, yang saya sangat percayai semua yang dilakukannya. Tai kucing bahagia. Sangat saya percaya karena ilmuwan yang mumpuni. Si Rismon itu keluar dari barisan kamu karena dia ketahuan berbohong. Yang ngomong teman-teman kamu sendiri. Berbohong, dia pura-pura mati. Dia tidak lulus dari Yamaguchi, itu loh. Kamu bilang, saya menangis bahagia. Bahagia apa? Karena Rismon tidak ditahan. Gak usah munafik, kamu kesel karena Rismon. Dia kesel karena Rismon keluar, tapi pura-pura tegar, pura-pura bahagia. Katanya si Rismon ini saudara yang punya ilmu mumpuni. Saya sangat percaya. Kamu tuh percaya sama manusia, percaya sama Tuhan. Percaya sama kebenaran, bukan sama fitnah. Nah, pada hari ini ketika dia memutuskan untuk tidak lagi berada pada barisan perjuangan, bahkan mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam penyelidikannya, seperti saya tolong dibantu ya, translasi, rotasi dan segala macam itu, ya karena dia mengatakan bahwa penyelidikan itu ongoing, bisa saja salah. Saya kira ini terlalu politis ya. Kalau seandainya mengatakan demikian, sekian halaman itu membutuhkan buah pemikiran dan pembelajaran yang luar biasa ya. Nah, ini kita katakan memang ini adalah masalah politis. Dia sama seperti Tifa. Dia menuduh keluarnya Rismon dari barisan karena masalah politis. Karena Rismon ini ditekan, diancam, cuma dia tidak mengatakan itu. Dia menyebut kata politis ini untuk memanipulasi kegalauan hatinya dan juga tuduhan-tuduhan dia terhadap seseorang sehingga membuat temannya yang dia percaya itu, yang katanya pakar mumpuni itu, keluar dari barisan. Ya, nah oleh karena itu saya ingin mengatakan, saya tidak akan menyesali, kami tidak akan menyesali apa yang sudah berlalu ya, karena bagaimanapun juga kapal harus tetap berjalan. Ya, ini harus mencapai dermaganya. Di awal-awal dia bilang menangis. Menangis itu tandanya dia menyesal, tapi dia untuk menutupi sesalnya itu dia bilang, kami bahagia karena Rismon tidak dihukum. Jadi orang seperti ini sama seperti Anies Baswedan. Kalau ngomong diputer antara satu kata dengan kata yang lain bertentangan sebenarnya, tapi ditutup-tutupi dengan kata-kata yang lain. Nah, ini model pengacara tolol. Rata-rata pengacara tolol itu membela orang yang salah. Rata-rata pengacara yang tidak punya integritas itu membela penjahat, membela tukang fitnah. Bahkan dia membenarkan yang salah. Ini, membenarkan yang salah dan menyalah-nyalahkan kebenaran. Itu sampai dia tidak percaya omongan UGM, lembaga UGM loh. Dia tidak percaya bahwa Pak Jokowi lulus dari UGM, nggak percaya dia. Pokoknya dia yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Rismon Roy itu adalah kebenaran sejati. Makanya dia berjuang, ngomongnya begitu. Berjuang sampai kapal ke dermaga. Bukan untuk kami, tapi untuk bangsa Indonesia. Bukan untuk kami, tapi untuk bangsa Indonesia. Tapi lu yang mampus, lu yang bakal dipenjara. Lu yang bakal sengsara. Ya, untuk bangsa Indonesia. Misalkan Pak Jokowi ijazahnya palsu, bangsa Indonesia dapat apa? Dapat infrastruktur, dapat bendungan, dapat stasiun-stasiun megah, dapat kebanggaan dari dunia internasional, dapat bandara-bandara mewah, dapat Papua yang begitu megah, dapat keuntungan dari Freeport. Diuntungkan negara kita seandainya Pak Jokowi terbukti ijazahnya palsu. Seandainya kita dapat untung kok. Ternyata Pak Jokowi walaupun ijazahnya palsu bisa bekerja, tapi ini kan beda.
Pak Jokowi ijazahnya asli dibuat-buat palsu oleh dia. Sekarang bawa-bawa demi rakyat, demi rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat HTI FPI. Rakyat yang gagal menguasai Indonesia. Rakyat yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Ormas-ormasnya itu. Ke depan pemimpin itu harus yang jelas akademisnya, backgroundnya dan segala macam ya. Masih saja pemimpin harus yang jelas backgroundnya, akademisnya. Ini pengacara tolol teman-teman. Masih saja membuat framing bahwa Pak Jokowi itu backgroundnya nggak jelas. Ndasmu itu nggak jelas. Ya, mukamu aja nggak jelas. Muka FPI, HTI, muka penuh kedengkian, muka penuh dengan kebusukan tapi ditutup-tutupi dengan jilbab. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saudara saya Rismond Hasilan Sianipar. Saya hanya ingin mengatakan silakan Anda berhenti sejenak ke pinggir untuk ya mungkin menghilangkan kelelahan Anda. Tetapi saya mohon maaf tidak mampu mengatakan bahwa saya menghargai apa yang Anda lakukan. Apa yang dilakukan Rismond sangat mengganggu. Dia tidak mau disebut menyesal Rismond sudah keluar dari barisan. Tapi dia mewek, nangis. Nanti kita akan dengarkan lagi ucapan dia di lain podcast seperti apa ucapannya. Apakah sama ucapan dia bahwa dia tidak menyesal? Sekarang dia bilang saya tidak menyesal, tapi saya tidak menghargai. Tapi saya bahagia Rismond tidak jadi dihukum. Apa ngomongnya kok terkotak-kotak ini ya ngomongnya. Ini beda, ini beda, ini beda. Tidak konsisten dengan ucapannya. Makanya pengacara tolol seperti ini, pinter ngomong. Ya memutar balikan fakta. Orang salah dibilang benar, orang benar dibilang salah. Ya, ini tolol ini orang. Lakukan pada hari ini karena sesungguhnya itu sangat mengganggu daripada perjuangan ini ya. Nah, oleh karena itu silakan melipir dahulu, kami akan mempersiapkan langkah yang lebih tegas. Istiqomah berada di jalur-jalur dajjal laknatullah. Allahu Akbar, itu yang benar. Akhirnya saya terpaksa bicara apa adanya. Tadi saya menahan diri ya. Ketika dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk melakukan antitesa. Ini harakiri mas. Antitesa bahwa apa yang sudah dia selidiki itu dan diakui sebagai sebuah kekeliruan, maka dia akan membuat antitesanya untuk mengedukasi masyarakat, membantu kepolisian. Begitu. Jadi kamilah yang salah jadinya begitu. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia merasa dia sudah dieksploitir oleh orang-orang yang menggugat ijazah ini. Tolong beri penjelasan. Siapa yang kau maksud dengan mengeksploitir itu? Gitu. Di awal video dia ketika ketemu wartawan, dia mengatakan bahwa Rismond kalau mau istirahat melipir dulu. Tapi kami harus terus berjalan. Tapi di sini dia ngomong apa? Dia bahkan menuduh si Rismond katanya mau bunuh diri. Kemudian dia menjelaskan lagi, kemudian ada kekhawatiran dari kata-kata dia yang mengatakan bahwa Rismond akan memberikan kesaksian, membuat antitesa terbalik, sehingga nanti yang bersalah adalah kubunya Roy Panci, Tifa, dan Kurnia, serta yang lain-lainnya itu. Jadi sebenarnya Kurnia dan Tifa ini sama-sama sedang dalam kegalauan. Stres berat. Dari wajahnya itu tertekan, orang tertekan seperti itu. Ya, wajah tertekan, wajah stres, ya seperti wajahnya si Kurnia ini. Kalau si Tifa kita nggak bisa ngelihat wajahnya karena dia ngumpet. Dari Solo kita baru terkaget-kaget dengan pertemuan dia itu di depan rumah Pak Jokowi di Kutai Utara nomor 1 itu dia menyatakan bahwa dia adalah orang yang independen. Sebagai seorang peneliti saya harus gentleman mengakui ini begini begitu. Besoknya dia langsung bertemu dengan Wapres kan di Istana Wapres dan mendapatkan hadiah parcel itu, parcel piring. Saya pikir kalau Bang Rismond mau saya bisa bikinkan 3 kali lipat lebih tinggi dari itu sumbangan dengan teman-teman gitu kan. Sedih saya melihat dia harus menggotongnya sendiri keluar dari Istana Wapres. Kan bisa orang lain yang bawain. Datang dulu mobilnya masukin ke dalam. Kurnia ini menunjukkan bahwa dia masih berharap bahwa Rismond ini kembali lagi. Karena apa? Dia masih bilang gini, saya bisa kok, kita bisa beliin parcel harga 3 kali lipat kalau memang itu yang dia inginkan. Begitu dia menyesalkan, kenapa sih itu digotong sendiri? Mas Rismond itu siapa? Tamu penting. Rismond itu tamu penting digotongin. Kalau emang dia tamu penting, mungkin digotongin gitu ya sama Mas Wapres. Dia siapa? Sudah menghina, ngenyek, bikinin buku. Bukunya menuduh Mas Gibran katanya nggak lulus SMA. Ya masih untung si Rismond itu diterima di kantor Wapres. Padahal Mas Gibran udah dihina kayak begitu. Mas Gibran itu Wapres loh, dihina kayak begitu. Masih untung diterima dan dikasih parcel gitu loh. Malah sekarang ngomong ngurusin. Yang satu adalah perjuangan untuk menanyakan, Pak, kami ini sudah bersidang sedemikian lama, perpecahan terjadi di masyarakat, kami ingin Bapak bisa menunjukkan ijazah tersebut. Jika ijazah tersebut memang asli, kami bersedia meminta maaf dan menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa ternyata ijazah Presiden ke-7 kami ini asli. Kami minta maaf, begitu. Dan yang terjadi Anda sudah tahu kan, dia menjawab apa? Saya tidak akan menunjukkan ijazah saya kecuali pengadilan yang minta, katanya gitu. Pengacara tolol ini bilang katanya kalau dia dengan Rismond beda ketemu Pak Jokowinya. Kalau dia ini ketemu Pak Jokowi karena ingin minta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kalau ijazahnya asli kami minta maaf. Tai kucing kamu minta maaf. Pak Jokowi udah dihina, udah gitu mau datang, Pak saya mau lihat ijazah Bapak asli apa enggak? Goblok kurang ajar. Saya datang ke rumah orang mau ngeliat ijazah. Dalam rangka apa kamu itu? Kamu KPU. Kamu manajer perusahaan yang mau mempekerjakan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu presiden. Tapi dia memperlakukannya seperti itu. Setan juga kan, sama si Tifa kan. Ini kelompok-kelompok dajjal perempuan ya ini. Gak usah ke presiden. Kamu datang ke Pak RT di rumah kamu itu. Pak, saya mau datang, saya mau lihat Bapak asli apa enggak. Kalau emang Bapak ijazahnya asli, saya minta maaf. Coba ngomong begitu. Kalau kamu dilempar pakai bakiak kamu. Iya kan? Kan bodoh dia. Pengacara sekolah di mana dia nih? Bodohnya setengah modar ini. Rismond datang ke sana tidak. Dia meminta maaf. Meminta maaf dengan penuh takzim yang disebut dengan tabe. Tabe itu kalau kami orang Sumatera, 10 jari, 11 dengan kepala. Saya meminta maaf gitu. Beda dong sama saya ya kan? Beda.
Kalau kami keluar dari rumah Pak Jokowi itu sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan, sebuah insting yang kami sangat yakini akan terjadi sesuatu. Dan benar, 30 April kami langsung ditersangkakan gitu. Oke. Mampus ditersangkakan. Modar. Feeling dia untuk dijadikan tersangka oleh Pak Jokowi ternyata benar. Dia dari rumah Pak Jokowi beberapa hari kemudian dia dijadikan tersangka. Oh, tiar kowe ya jadi tersangka, mampus kamu itu. Kubu pembenci seperti ini, merasa dirinya suci, merasa dirinya benar sehingga dirinya berhak melakukan apa saja. Bahkan kepada seorang mantan presiden yang jasanya sangat banyak bagi negeri ini. Ibarat kata, dia itu cuma kurcaci yang gak ada artinya. Cuma semut yang gak ada artinya. Datang kepada pejabat tinggi lalu meminta menunjukkan ijazah. Ini kalau bukan bajingan dan orang tolol atau orang gila tidak akan melakukan ini. Makanya dia selalu ngomong, nih 3 orang gila ini bla 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 bla. Bangga menyebut dirinya 3 orang gila. Dan itu dia dukung. Makanya saya bilang, ini sebenarnya pintar sih Kurnia, tapi karena tolol. Pintar tapi karena tolol. Orang pintar, orang cerdas, kalau di hatinya ada kebencian dendam, maka dia otomatis berubah menjadi tolol seperti si Kurnia ini. Makanya saya bilang, sungguh sangat disayangkan. Kecerdasan dia gunakan untuk mengelabui rakyat. Kecerdasan dia gunakan untuk membodoh-bodohi rakyat. Kecerdasan dia gunakan untuk memanipulasi kebenaran menjadi sesuatu kepalsuan. Kecerdasan dia gunakan untuk menindas orang yang sudah berjasa untuk negeri ini. Dia sudah menindas Pak Jokowi. Dia ini bangsat. Lebih gila dari bangsat-bangsat yang ada di Indonesia mungkin. Dan saya minta Bapak Jokowi untuk tidak memberikan maaf kepada orang ini, kepada Tifa, kepada Fadilah, kepada Roy Panci. Tidak ada maaf. Mereka harus dipenjara semuanya. Terima kasih.